Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Oke, hari ini kita masuk ke tema 5 materi IPS ya, sub 1, 2, dan 3. Oke, kita simak yuk. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, dan Australia. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia menjadi tempat yang strategis dan menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Untuk lebih jelas dalam memahami letak geografis Indonesia, kakak bisa melihat peta ya, ada di buku paket tematik 5E. Oke, kakak lihat sini. Oke, kita ke berikutnya. Unsur-unsur peta. Ini ada 6. Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas. Skala peta, yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Terus yang ketiga, simbol, merupakan gambar atau warna tertentu untuk mewakili sebuah objek. Yang keempat, garis astronomis, merupakan garis hayal pada muka bumi. 5. Legenda, merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan mewakili sebuah objek. Dan yang keenam, mata angin, merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas adalah ke utara. Ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini lihat gambar peta, Bu Rusya akan menjelaskan. Dengan melihat dan mengamati peta, kita dapat mengetahui letak geografis dan kenampakan alam suatu daerah. Dengan mengetahui kenampakan alam, maka kita akan mengetahui sumber daya alam wilayah tersebut. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dengan sebuah simbol atau warna. Kenampakan alam suatu daerah akan mempengaruhi mata pencarian warganya. Nah, lihat sebagai contoh, kita lihat yuk. Nah, kita langsung lihatnya ke sub 2. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Indonesia banyak sekali memiliki pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan tanah yang sangat subur. Tidak heran jika para penduduknya memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani, meskipun masyarakat yang di daerah tinggi, dataran tinggi itu tidak semua bertani, ada juga yang berkebun, beternak juga bisa ya. Di Indonesia terdapat kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam contohnya antara lain gunung, sungai, laut, bukit, dan selat. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia, tujuan tertentu contohnya penampungan air, waduk, pemukiman, dan tempat konservasi hewan. Gitu juga dengan pelabuhan. Oke. Nih lihat, kalian bisa melihat di sini ada gambar sistem subak pengairan sawah di Bali. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. Ini penjelasannya. Perbedaan kenampakan setiap daerah berakibat pada kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar.
Sebagai contoh yang tadi kita lihat gambarnya ya Kak. Di daerah Bali terdapat sebuah perkumpulan petani yang disebut Subak. Subak mengelola sistem irigasi yang ada di kawasan persawahan. Kawasan tersebut biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti gunung, sungai, dan jurang. Sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah air. Karena mereka saking mandirinya kali ya Kak ya. Jadi mereka ingin mengatasi sendiri bagaimana ini sistem perairan di daerahnya agar supaya lancar dan menyuburkan tanaman. Oke, kita lihat contohnya. Lihat, ini adalah contoh irigasi sistem Subak yang ada di Bali. Kalian bisa buka di buku tematik ya Kak ya, di materi IPS. Oke, ini adalah contohnya. Kita buka lagi. Oke, kita masuk ke sub 3. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga disebut sebagai negara maritim. Berdasarkan geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah. Selain itu, sebagai negara maritim yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Hal tersebut memberikan keuntungan yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang beragam suku, agama, bahasa, dan kebudayaan daerah. Kerugiannya ada nih Kak. Banyak budaya asing yang masuk dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, budaya asing yang masuk itu Kak, itu kadang suka bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Karena saking kalau dari barat ya Kak ya, itu budayanya suka bebas gitu. Kalau kita kan di timur ya Kak ya, itu ada aturannya seperti itu ya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai memilih batasan-batasan yang dibolehkan dan yang tidak. Jangan terlalu bebas. Oke. Di sini kita masuk ke potensi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan letak geografis Indonesia memiliki potensi yang sangat beragam seperti pariwisata, minyak bumi, dan sumber daya laut yang melimpah. Nanti Bu Rusti kasih lihat ya gambarnya sumber daya laut yang melimpah dan sumber daya alam yang berupa rempah-rempah, berupa sayuran. Tapi Bu Rusti hanya memberikan gambar persawahan saja ya, pertanian. Sebagai contoh di daerah di Indonesia yang menjadi penghasil sumber daya laut seperti udang, rumput laut, dan ikan laut. Banyak sekali ya Kak ikan-ikan laut di Indonesia. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini dia. Ada 2 gambar yang Bu Rusti tampilkan di sini adalah sumber daya kelautan dan sumber daya pertanian di Indonesia. Oke. Karakteristik kependudukan. Penduduk adalah sekelompok manusia dalam jumlah besar yang menempati suatu wilayah negara tertentu. Dari sensus penduduk yang telah dilakukan, penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan jumlahnya. Persebaran penduduk yang memusat dan tidak merata dapat berdampak turunnya stabilitas keamanan, lingkungan yang tidak sehat, dan timbulnya pemukiman yang kumuh. Ya, karena persebaran penduduknya yang tidak merata ya Kak ya, dan banyak sekali sumber daya manusia
yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk keamanannya itu harus jaga diri sendiri, ya Kak, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan di mana yang timbul karena adanya kesempatan. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya Kakak. Semoga paham ya penjelasan dari Bu Rusti. Kalau belum paham, coba tolong dicek lagi, dibaca lagi, ya. Oke. Demikian materi tematik IPS kita hari ini ya Kak. Sampai jumpa lagi pada materi tematik IPS berikutnya. Sampai jumpa Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.